bersama beribadah, semoga semua dalam keadaan sukacita dan sehat selalu. Kebaktian hari ini, Minggu 5 Juli 2020, dilayani oleh Pendeta Budi Triadi Kaidun STH dengan tema Ketaatan Melakukan Perintah Sang Tuan. Jemaat diundang berdiri dan menyanyikan PKJ 11 bait 1 dan 2. Pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Nas pembimbing pada saat ini diambil dari Kolose 3 ayat 22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Menyanyikan jemaat PKJ 11 bait 3. Inilah hari Minggu. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita memohon supaya Roh Kudus menolong kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih dan rahmat. Engkau sudah memberikan banyak waktu bagi kami untuk berkarya di dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun Engkau memberikan waktu bagi kami untuk beribadah bersama-sama di rumah masing-masing. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan ini, dan biarlah firman Tuhan boleh Engkau taburkan atas kami sekalian. Roh Kuduslah yang kami andalkan untuk bisa menolong kami,
sehingga ketika firman Tuhan ini disampaikan, maka kami bisa menjadikan firman Tuhan sebagai bagian kehidupan kami yang tak terpisahkan. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hadirlah ya Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Saat ini diambil dari Perjanjian Lama, yaitu dari Kejadian 24 ayat 35 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Sara, istri tuanku itu sesudah tua, telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini, tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara firman yang kita dengar bersama. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidupnya. Haleluya. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini dengan tema ketaatan melakukan perintah Sang Tuan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mencari pasangan hidup untuk Ishak tidaklah mudah. Tidak boleh asal-asalan apalagi sembarangan. Mengapa saudara-saudara? Karena keluarga Abraham sudah mendapat amanat dari Tuhan mengenai asal-usul calon istri bagi Ishak. Peraturan ini akhirnya membuat Abraham mengutus seorang hambanya, para perikop yang kita baca tadi. Artinya saudara-saudara harus jelas bibit, bebet, dan bobotnya. Apa itu bibit, bebet, dan bobot? Nanti kita akan bahas selanjutnya. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, berawal dari kehidupan Abraham di Kanaan. Mereka menjadi keluarga yang sangat diberkati Tuhan. Harta melimpah, keluarga yang rukun, hidup bahagia, istilahnya gemah ripah lo jinawi. Itu adalah sebuah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan kehidupan keluarga Abraham sebagai buah dari ketaatan iman yang luar biasa yang telah ia tunjukkan selama ini. Namun saudara-saudara, semua itu tidak akan dimiliki selamanya oleh keluarga Abraham, karena sifatnya hanya sementara. Ada waktunya akan berakhir dan semua akan hilang lenyap. Apa buktinya? Yang pertama, saudara-saudara, istri tercinta mati. Dalam Kejadian 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Abraham harus kehilangan istrinya. Yang kedua, saudara-saudara, Abraham tidak selamanya muda. Karena semakin hari dia akan mengalami penuaan. Semakin hari semakin tua, semakin lanjut umurnya. Dalam Kejadian 24 ayat yang pertama. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Artinya di sini Abraham harus kehilangan masa mudanya. Saat itu saudara-saudara yang Tuhan kasih, Ishak sudah berumur 40 tahun, tapi belum juga beristri. Kondisi ini tentu membuat galau hati Abraham. Siapakah yang akan melanjutkan keturunannya? Padahal Tuhan telah berfirman saat ia mengorbankan Ishak di Moria. Kalau kita masih ingat dalam Kejadian 22 ayat 17 sampai 18, demikian firman Tuhan. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit
dan seperti pasir di laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Apakah mungkin saudara-saudara bisa bertambah banyak bila Ishak tidak menikah? Sesuatu yang mustahil. Artinya saudara-saudara, Ishak harus menikah. Tapi pertanyaannya, menikah dengan siapa? Dengan harta yang melimpah, kedudukan sosial yang tinggi, Abraham dipandang sebagai raja agung di Kanaan. Dalam Kejadian 23 ayat 5-6. Demikian firman Tuhan. Bani Het menjawab Abraham, dengarlah kepada kami Tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Artinya saudara-saudara, pengakuan ini sangat menghormati Abraham. Abraham disegani mendapat tempat istimewa di hati olangan orang-orang Kanaan. Dan bila menuruti kemauan secara emosional, dengan kondisi demikian saudara-saudara, siapa yang tidak mau menjadi menantu Abraham yang sangat kaya? Tidaklah sulit bagi Abraham pun untuk mencari istri bagi Ishak anaknya. Bahkan mungkin bisa mencari lebih dari satu orang. Ishak bisa memberikan banyak keturunan bagi Abraham. Hanya persoalannya saudara-saudara, akankah keturunannya seperti yang dimaksudkan Tuhan? Membuat keturunannya sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Dan keturunanmu itulah yang akan menduduki kota-kota musuhmu. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Kita tidak tahu jawabannya. Jikalau memang itu yang ditempuh oleh Abraham, istilahnya wallahu alam, hanya Tuhan yang tahu. Yang jelas saudara-saudara, janji Tuhan akan berlaku dengan syarat demikian. Karena jika engkau mendengarkan firman-Ku. Artinya saudara-saudara yang Tuhan kasih, dengan ketaatan kepada perintah Tuhanlah, maka apa yang dijanjikan Tuhan itu akan berlaku. Beruntunglah saudara-saudara yang Tuhan kasih, Abraham tidak menuruti sisi emosinya, melainkan kembali kepada firman Tuhan. Maka ia dijuluki sebagai bapa orang beriman. Abraham yang telah memahami maksud Allah, kenapa melarang Ishak kembali ke Ur Kasdim? Sebab Ishak harus menduduki Kanaan dan melarang Ishak mengawini gadis Kanaan, agar keturunan Ishak tidak dihitung sebagai keturunan Filistin yang dimurkai oleh Allah. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, ia ingat. Dalam kondisi yang demikian, ia ingat bahwa Tuhan sudah memberikan keterangannya untuk pendamping hidup Ishak. Pertama, saudara-saudara, harus disampaikan di sini kepada utusan yang diangkat oleh Abraham ini, bahwa harus dari keturunan atau dari negeri Abraham, yaitu dari Ur Kasdim di Mesopotamia. Dalam Kejadian 24 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan, tetapi engkau harus pergi ke negeriku. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, harus dari keturunan sanak saudara Abraham, bukan dari bangsa yang lain, bukan dari keturunan yang lain. Diungkapkan dalam Kejadian 24 ayat yang keempat. Dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Dasar dari apa yang disampaikan oleh oleh Abraham kepada hambanya ini, saudara-saudara, adalah dalam perintah Tuhan. Kejadian 24 ayat yang ke-7. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Maka saudara-saudara yang Tuhan kasih, kemudian Abraham mengutus hambanya. Siapakah hamba yang dia utus itu? Abraham, saudara-saudara, dikatakan di sini menyuruh hambanya yang paling tua, yang telah seumur hidup taat dan setia kepadanya, yaitu Eliezer. Dalam bahasa Ibrani, Eliezer artinya Allah penolong.
Eliezer adalah orang Damsyik, hamba utama Abraham dan ahli warisnya sebelum kelahiran Ismail dan Ishak dalam Keluaran 15 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Artinya saudara-saudara, sebagai seorang hamba, selain sebagai seorang hamba, Eliezer juga diangkat sebagai ahli waris keluarga Abraham. Ini saudara-saudara sebuah kebiasaan atau suatu tradisi di zaman perjanjian lama yang memperbolehkan suatu keluarga yang tanpa anak mengangkat seorang anak dari luar keluarganya untuk menjadi ahli warisnya. Dan ahli waris yang diangkat seperti itu akan menduduki tempat kedua jika seorang anak sulung lahir kemudian. Nah, saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, Eliezer menjadi hamba Abraham yang paling senior, memiliki banyak pengalaman, serta menjadi orang kepercayaan Abraham yang berkuasa atas segala miliknya dalam ayat yang kedua. Ketika Eliezer melakukan apa yang diminta oleh Abraham, maka kemudian ia pun berangkat ke Mesopotamia mencari jodoh bagi Ishak. Dalam Kejadian 24 ayat 10 sampai 19 demikian firman Tuhan. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram, Mesopotamia, ke kota Nahor. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar dekat dekat sumur pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar menimba air. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, sesaat setelah beristirahat di tepi sebuah sumur, apa yang dilakukan oleh Eliezer? Ia berdoa meminta petunjuk dari Tuhan dalam ayat 42 sampai 44. Eliezer hamba Abraham ini sadar akan keterbatasan dirinya. Dia ingin melibatkan Allah memenuhi tanggung jawab tersebut. Memohon bimbingan Allah untuk senantiasa melakukan tugasnya sebagai upaya menaati sang Tuan, yaitu Abraham. Ia memohon supaya Tuhan menunjukkan kepadanya perempuan yang Tuhan tunjuk untuk menjadi istri Ishak. Dan ini bukan hal yang mudah. Lalu saudara-saudara, apa isi dari doa yang disampaikan oleh Eliezer ini? Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah ia, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu, supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka. Ribka artinya jerat dalam bahasa Ibrani. Disebut juga dalam Kejadian 22 ayat 23 dan Roma 9 ayat yang ke-10. Ia adalah putri Betuel dalam Kejadian 22 ayat 23, istri Nahor, saudara Abraham, saudari Laban dalam Kejadian 24 ayat 29. Anak gadis itu saudara-saudara dikatakan sangat cantik parasnya. Seorang perawan dan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya lalu kembali naik. Kemudian saudara-saudara berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku air minum sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuan. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah,
Untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya minum. Inilah saudara-saudara merupakan tindakan iman, karena tepat seperti yang dikatakan oleh Tuhan di hadapan Tuhan dalam doanya. Eliezer, saudara-saudara yang Tuhan kasih, kita melihat tidak hanya diam saja, melainkan ia melangkah dengan imannya. Ia melakukan tindakan sesuai dengan imannya. Bahkan tidak hanya cukup meminta kepada Tuhan, Eliezer juga melakukan konfirmasi kepada Ribka, menanyakan siapakah keluarga atau orang tuanya dan seterusnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, itulah mengapa dalam bacaan kita pada hari ini kita menemukan bahwa ia pun menceritakan seluruhnya dari awal sampai akhir. Mulai dari posisinya Eliezer sebagai hamba Abraham yang kaya raya dalam ayat 34 sampai 35. Lalu bagaimana Abraham meminta Eliezer untuk mencari pasangan hidup bagi anaknya Ishak dalam ayat 36. Saudara-saudaraku, Eliezer menceritakan semuanya hingga akhirnya tiba pada kesimpulan bahwa bertanyalah ia kepada Ribka, jadi sekarang apabila kamu menunjukkan kasih setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku, dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Artinya saudara-saudara, Ribka di situ ditanya apa yang dimaksudkan oleh Eliezer ini. Apakah Ribka, saudara-saudara, mau menunjukkan keluarganya sehingga Eliezer bisa bertanya kepada keluarganya. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, singkat kata, Ribka kemudian menjadi istri Ishak. Dalam Kejadian 24 ayat 12 sampai 67, 26 ayat 7 sampai 11. Kemudian saudara-saudara, ia melahirkan anak kembar yaitu Esau dan Yakub. Dalam Kejadian 25 ayat 21 sampai 24. Dan dari Yakublah kita tahu lahir 12 anak bagi Ishak. Dalam Kejadian 29 ayat 32 sampai ayat pasal 30 ayat 24. Yaitu Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Asher, Isakar, Zebulon, Dina, Yusuf, dan Benyamin. Kedua-belas suku Yakub inilah kemudian saudara-saudara menjadi cikal bakal 12 bangsa Israel atau 12 suku bangsa Israel. Dan dari bangsa inilah keturunan Abraham bertambah banyak seperti janji Tuhan. Ternyata benar seperti bintang di langit dan pasir di laut. Itulah kisah Abraham yang mencari jodoh untuk Ishak. Sebuah kisah yang penuh dengan ketaatan kepada perintah Tuhan. Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, lalu hikmat apa yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Yang pertama saudara-saudara, bahwa menjadi seorang yang taat tidak semudah membalikan telapak tangan. Bisa dikatakan berat karena setiap hari kita juga harus bergumul dengan kedagingan kita. Namun firman Tuhan tidak henti-hentinya menasihati. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Kita bisa melihatnya dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-14. Artinya saudara-saudara, ketaatan adalah sesuatu yang sangat penting. Ketika Allah mengatakan ini harus dilakukan, maka saudara-saudara, Allah mempercayai setiap orang yang mau melakukannya. Maka dampak dari sebuah ketaatan, ia akan memberikan arah kehidupan yang jelas dan hasil yang maksimal bagi hidupnya. Apa contohnya? Misalnya saudara-saudara, ketika kita dalam kondisi pandemik saat ini, taat pada peraturan pemerintah soal PSBB, pembatasan sosial berskala besar, maka pandemi COVID-19 dapat diatasi. Taat pada peraturan dalam keluarga, maka keluarga kita akan bahagia. Sebenarnya Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, tidak ada ruginya hidup kita ini dalam sikap yang taat. Malah sikap yang taat banyak memberikan keuntungan.
Kita akan dipercaya, dihormati, dihargai, didengar nasihat kita. Tengoklah saudara-saudara Abraham. Buah dari ketaatannya, bagaimana ia memperlakukan orang-orang di sekitarnya. Bagaimana ia juga dihargai oleh orang-orang Kanaan secara luar biasa. Demikian juga kita melihat misalnya ketaatan Eliezer. Ternyata membuahkan hasil yang luar biasa bagi Ishak, anak Abraham. Yang kedua, saudara-saudara yang Tuhan kasih, saya mengajak kita untuk belajar dari Eliezer, hamba Abraham, dalam menjalankan tugasnya. Jika kita perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara, prinsip dalam menjalankan tugas adalah minta, mencari, dan mengetuk. Ini yang disampaikan oleh Eliezer. Sama seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 7 ayat yang ke-7. Walaupun saudara-saudara ayat tersebut memang bersifat general dan tidak khusus berbicara tentang mencari pasangan hidup. Akan tetapi justru karena ayat tersebut bersifat general atau umum, sehingga prinsip tersebut juga bisa kita terapkan dalam kondisi kehidupan kita sehari-hari. Khususnya bagi kita yang belum memiliki pasangan hidup. Pertama, kita harus meminta dan mengetuk kepada Tuhan. Bukan kepada orang lain, apalagi kepada dukun. Kita harus memintanya kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, kita pun harus mau untuk mencari. Tidak hanya berdiam diri. Walaupun orang mengatakan jodoh ada di tangan Tuhan, tapi kita harus mencari. Dan tentu saja kita mencarinya di tempat yang tepat, bukan asal tempat saja. Ada tempat-tempat tertentu yang memang berat bagi kita. Artinya saudara-saudara yang Tuhan kasih, berat untuk kita pertimbangkan. Carilah pasangan hidup di tempat-tempat yang tepat sesuai dengan diharapkan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, sambil kita perhatikan prinsip hidup bibit, bebet, dan bobot seperti yang dikatakan tadi. Apa itu bibit, bebet, dan bobot? Bibit, bebet, dan bobot adalah 3 kata yang sudah pasti sering kita dengar, terutama dalam kaitannya dalam mencari menantu atau pasangan. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kata ini? Bibit, bebet, dan bobot adalah 3 hal kriteria umum yang diperhatikan untuk mencari pasangan. Ini semacam alat kalibrasi orang Jawa. Artinya saudara-saudara, ini adalah alat ukur untuk menentukan calon menantu yang baik bagi anaknya. Orang tua di sini biasanya cenderung berperan, karena orang tualah yang mengurusi jodoh bagi anaknya. Ini saudara-saudara di masa perjanjian lama. Demikian juga dalam hidup kita, pertimbangan dari orang tua tentu menjadi penting. Setidaknya saudara-saudara, demikianlah nampaknya tradisi kita. Pasalnya saudara-saudara, memilih pasangan hidup adalah peristiwa penting dalam perjalanan kehidupan berumah tangga dan berketurunan. Oleh karena itu saudara-saudara, dalam prinsip bibit, bebet, dan bobot, ada saudara-saudara yang Tuhan kasih, peran Tuhan di sana. Orang tua harus memilih dan memilah pasangan bagi anaknya. Tapi kemudian jangan lupakan ada peran Tuhan di sana. Dan Abraham pun saudara-saudara mempertimbangkan itu bagi Ishak anaknya. Mari kita dalami lebih jauh apa itu bibit, bebet, dan bobot. Yang pertama saudara-saudara, bibit. Makna dari bibit adalah asal-usul atau garis keturunan. Tadi dikatakan bahwa untuk menjadi istri Ishak haruslah dari keturunan bangsanya sendiri, bukan dari bangsa Kanaan. Artinya saudara-saudara, bukan sembarang calon. Bukan berarti pula dia harus berdarah biru. Tapi maknanya saudara-saudara, bibit ini, bahwa orang tersebut harus jelas latar belakangnya. Dari mana ia berasal, dengan cara apa dan oleh siapa ia dididik. Karena meski bagaimanapun, watak atau karakter seseorang adalah sesuatu yang berpotensi diturunkan dari keluarganya. Yang berikutnya saudara-saudara yang Tuhan kasih, yang kedua, bebet. Bebet memiliki asal kata bebedan atau saudara-saudara cara berpakaian. Setiap orang wajar dinilai berdasarkan caranya berbusana.
Karena cara seseorang menampilkan dirinya merupakan gambaran dari apa yang ada di dalamnya. Terlebih zaman dahulu, cara berpakaian menunjukkan status sosial seseorang, berbicara tentang harkat dan martabatnya. Yang ketiga, saudara-saudara, bobot, artinya kualitas diri seseorang. Bila secara lahir maupun batin, termasuk keimanan, pendidikan, pekerjaan, kecakapan, perilaku si calon yang bersangkutan sungguh baik, maka dia mempunyai bobot yang luar biasa. Dan inilah yang perlu ditanyakan oleh orang tua sebelum menyerahkan anak perempuannya. Demikian juga seorang pria atau orang yang memiliki anak laki-laki sebelum dia menyerahkan anak tersebut kepada calon istrinya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa si calon mempelai ini, baik pria maupun wanita, sama-sama memiliki sifat yang baik, saling mengasihi dan tidak saling mengkhianati. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, inilah yang dilakukan juga oleh Abraham ketika dia menyuruh Eliezer untuk mencarikan jodoh bagi atau istri bagi Ishak anaknya. Dia tidak keluar dari apa yang diperintahkan Tuhan. Ia dengan setia memenuhi apa yang disampaikan Tuhan. Lihatlah hasilnya. Buah dari ketaatan Abraham adalah kebahagiaan bagi Ishak dan keluarganya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih, marilah kita hidup dalam ketaatan. Sebab hanya dengan cara demikianlah, hanya dengan cara hidup yang kita jalani demikian, maka semua yang kita rasakan pada saat ini akan terasa indah dan bahagia. Tetaplah dalam kesetiaan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerjaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan, Mazmur 96 ayat 8, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelantarannya. Sementara persembahan dihimpun, jemaat menyanyi PKJ 148, Mari kita berdoa. Syukur kepada Tuhan
atas setiap berkat yang kami nikmati sampai saat ini. Kami yakin dan percaya bahwa semua berkat yang kami terima itu karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Jikalau bukan Tuhan yang memberikan kami, maka sia-sialah segala usaha dan kerja keras kami. Untuk itu, kami mengucapkan syukur seraya memohon kiranya Tuhan menerima persembahan kami ini sebagai tanda syukur kami atas kemurahan-Mu dalam Kristus. Kami berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari PKJ 182. Bapak Ibu yang Tuhan kasih dan saudara-saudara sekalian, marilah kita pulang membawa damai sejahtera dari Allah. Tetap setialah kepada Tuhan. Jadilah orang-orang yang taat, agar kebahagiaan menjadi bagian kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.